Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladzina astafa anbiya'ihil kiram wa asfiya'il nizam la siyama nabiyyin al-a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa alaina wa ala ibadis sholihin amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di setiap ada rahmat yang dibagikan oleh Allah, kita mendapatkan bagian. Amin ya rabbal alamin. Pada malam Sabtu ini mengkaji kitab Misbahuz Zulam karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab An-Nahjul Atam yang merupakan karya dari Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi, syarah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan mengkaji bab zikir di dalam Misbahuz Zulam. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca satu kata mutiara dari kitab Al-Hikam dari 3 kata mutiara yang ada di dalam bab zikir. Jadi pada malam hari ini kita akan mengkaji 2 kata mutiara lagi, dan setelah itu saya akan menyampaikan keterangan Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang zikir di dalam kitabnya yang lain. Dan bagian yang ketiga saya akan menyampaikan beberapa pandangan dari ulama yang namanya Nawawi juga, tapi bukan Syekh Nawawi. Lebih dikenalnya dengan Imam An-Nawawi, orang Syria. Kalau Imam Syekh Nawawi itu orang Banten, Imam An-Nawawi orang Syria karena gelarnya Damasqi, dari Damaskus. Kita mulai dengan yang pertama, perkataan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Akramaka salasa karomat ja'alaka dzakiran lahu walau la fadluhu lam takun ahlan li jiryani dzikrihi 'alaika wa ja'alaka mazkuran bihi idh haqqaqa nisbatahu ladaika wa ja'alaka mazkuran indahu fatammama ni'matahu 'alaika. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakanmu dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, Dia menjadikanmu bisa mengingatnya, bisa menyebutnya, bisa berzikir kepadanya. Kalau bukan karena anugerahnya, maka dirimu tidak layak menjadi tempat berlangsungnya zikir itu. Kedua, Dia menjadikanmu disebutkan bersama dirinya, dengan Dia meneguhkan status dirinya padamu. Dan yang ketiga, Dia menjadikanmu disebutkan di sisinya. Kemudian kata mutiara Ibnu Athaillah tentang zikir yang ketiga adalah maka zahira dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Artinya, tidak ada satu zikir pun yang berlangsung pada zohir seseorang kecuali itu berasal dari penyaksian dan pemikiran yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam batinnya. Bapak Ibu sekalian, apa maksud dari 2 kata mutiara tersebut?
Syekh Nawawi menerangkan, yang pertama, kemampuan lisan kita untuk mengucapkan zikir kepada Allah adalah anugerah darinya. Jadi bukan perkara yang ringan dan sepele kalau kita bisa bilang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah anugerah yang besar dari Allah. Mengapa? Karena nama-nama Allah itu menjadi penyebab siang itu menjadi terang, kata Syekh Nawawi. Siang memang terang, gitu kan, ada matahari. Tapi apa sebabnya? Kata Syekh Nawawi, itu karena nama Allah. Malam menjadi gelap. Ya kita pikir biasa saja gitu ya. Kita pikir dengan mata sains, ya karena matahari sudah berada di belakang bumi yang kita tempatin. Tapi itu terjadi juga karena nama Allah. Mata air bisa mengalirkan air. Sumur kita bisa diangkat airnya oleh mesin air. Sebagian daerah yang kayaknya subur, merupakan hutan, karena kesalahan manusia, pohon-pohonnya ditebang, tidak bisa lagi menampung air, lantas malah menyebabkan banjir bandang. Saya tonton itu di salah satu video, rumah kanyut gitu dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di dalam Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang juga menerangkan bahwa jika Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka gunung bisa hancur kalau gunung yang harus menanggungnya. Tapi yang akan menanggungnya adalah kita manusia yang beriman ini. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Jadi bahwa tubuh kita ini tidak hancur, hati kita tidak remuk, lisan kita tidak kaku dan sebagainya, sehingga bisa menjadi media berjalannya disebutnya nama-nama Allah. Itu merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berkat rahmat Allah lah, kata Syekh Nawawi, maka kita dapat berzikir baik dengan lisan, badan, maupun hati dan ruh kita, sesuai dengan tingkatan kedekatan kita dengan Allah. Kemudian kemuliaan yang kedua yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita berzikir, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dikenal oleh sesama makhluk, bukan cuma manusia, tapi sesama makhluk umum, mulai dari benda-benda mati, makhluk hidup, tanaman dan binatang, makhluk-makhluk hidup yang tidak kasat mata seperti malaikat, mengenal kita sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Itu adalah keistimewaan yang kita peroleh dengan membaca zikir. Privilege, kata anak zaman sekarang. Orang itu ada dua macam. Dia perintis privilege atau dia ahli waris. Kalau ahli waris berarti orang tuanya sudah punya warisan, gitu kan, status sosial, harta, networking dan sebagainya, yang memudahkan anaknya untuk
ya hidup dengan nyaman. Mau jadi dokter ya memang orang tuanya sudah dokter, udah kaya gitu. Itu berarti dia jadi ahli waris dari privilege orang tuanya. Kalau belum seperti itu kita harus menjadi perintis supaya kita bisa mewariskan keistimewaan-keistimewaan itu bagi anak keturunan kita. Dia nggak susah lagi gitu kan. Ya kita memang masih bisa bercerita kayak Muhammad Salah, pemain Liverpool itu, dia waktu masih di Mesir mesti naik mobil, angkot, kalau di sini mah ganti bis, ganti angkot lagi berkali-kali dari daerahnya untuk bisa berlatih di Kairo. Sehari penuh itu bisa, misalnya latihannya cuma 2 jam, di bisnya bisa 8-10 jam. Sekarang dia sudah luar biasa. Anaknya, dia cerita, suka malas-malasan untuk pergi misalnya ke tempat kursus. Ya dia ceritain juga sebagai perintis privilege itu, dulu mah ayah kerja keras gitu kan. Sekarang kamu pergi itu nggak perlu repot naik angkot, naik bis gitu kan. Ada sopir yang nganterin dan sebagainya. Walaupun masih cerita seperti itu, ya kita mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi anak cucu kita nantinya, gitu. Bisa mewariskan privilege kepada mereka. Tapi di sini dalam bab zikir yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi, salah satu privilege yang nggak terbayang itu adalah dengan zikir kita dikenal oleh sesama makhluk sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah. Seperti itu. Pada pertemuan yang lalu saya pernah menyinggung bahwa sebuah hadis menerangkan bahwa majelis zikir itu dinaungi oleh malaikat. Kita nggak bisa lihat dengan mata kita ini. Ya seperti mata kita kenalnya warna doang, mata kita juga nggak bisa mengenal aura-aura malaikat yang menaungi sebuah majelis ilmu. Yang mesti menangkapnya itu indera atau alat pengetahuan yang lain. Saya baru bisa ngomong doang ini, gitu ya. Tapi belum juga punya indera itu. Tapi itu terbayang karena saya tahu mata tadi nggak bisa menangkap nada. Yang bisa menangkap nada itu adalah suara, merdu atau enggak, itu adalah apa, menangkap nada atau suara adalah telinga. Nah, seperti itu juga dibutuhkan di hidupnya alat pengetahuan kita yang lain supaya bisa menangkap aura seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan zikirnya gitu kan bisa lebih dulu gitu, terbuka mata hatinya, nuraninya, bisa menangkap hal yang seperti itu, lantas mendoakan saya. Lantas selain dinaungi oleh malaikat, orang yang menuntut ilmu itu juga didoakan oleh makhluk-makhluk hidup, bahkan oleh ikan-ikan di lautan. Mereka bisa mengenal, bisa mengetahui siapa orangnya yang diberikan privilege oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahlinya, sebagai keluarganya. Kemudian kemuliaan yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berzikir adalah Allah akan mengingat atau menyebutnya kepada semua makhluk. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Kalau kita diingat oleh orang yang mulia, misalnya secara jabatan,
wali kota, bupati, gubernur, gitu kan, wakil presiden, gitu. Kita kan senang. Nah, ya harusnya kita lebih senang lagi jika kita diingat oleh rajanya para raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis kursi diterangkan semakna dengan ayat tadi, man zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Orang yang berzikir kepadaku fi nafsihi itu bisa di dalam hatinya gitu ya, atau bisa sendirian, maka Allah juga akan mengingat orang itu pada diri Allah. Wa man zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairin mim misli. Orang yang mengingatku, menyebut diriku fi malain itu di hadapan orang lain, di depan publik, ya di majlis seperti majlis kita ini misalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut kita, amin ya robbal alamin, di publik yang lebih baik daripada publik kita ini, yaitu di hadapan para malaikat yang terdekat dengan dirinya. Jadi ya kita bisa pertama membanggakan diri kita sendiri bahwa kita mengupayakan berkat rahmat Allah, berkat bimbingan Allah itu, privilege ini gitu kan, menjadi orang-orang yang berzikir tadi dengan membaca sholawat, membaca doa-doa dan sebagainya. Itu tentang, masih ada satu ayat lagi yang disebutkan oleh Syekh Nawawi tentang keutamaan yang ketiga. Itu adalah nikmat yang sempurna bagi kita. Kita berzikir kepada Allah, lantas Allah membalasnya dengan 3 kemuliaan. 3 kemuliaan itu merupakan nikmat yang sudah utuh, nikmat yang sudah sempurna. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Di dalam beberapa terjemahan Al-Quran, ayat dari surah Al-Ankabut ayat 45 tadi itu diterjemahkan, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Tapi Syekh Nawawi mengartikan ayat itu dengan mengatakan bahwa ingatnya Allah kepada kita itu lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah. Jadi ingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu tanpa ada sebab apa-apa. Dia maha kaya, kita yang maha miskin. Dia maha perkasa, kita yang maha lemah. Dia maha tercukupi, maha nggak butuhkan apa-apa, kita yang maha fakir. Kalau kita misalnya memikirkan anugerah atau kebaikan yang kita terima, barangkali ada banyak kebaikan-kebaikan itu yang datang tanpa sebab yang kita lakukan. Mula-mula bisa jadi karena sebab orang tua atau leluhur kita dulu yang melakukan kebaikan, sehingga pengaruhnya masih datang kepada kita, seperti yang diceritakan di surah Al-Kahfi gitu ya. Kita baca di sana ada 3 kisah. Salah satunya Nabi Musa dan Khidir datang ke satu kampung, lantas mendapati satu rumah yang sudah bobrok. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa merenovasi rumah itu untuk menjaga harta kekayaan yang dikumpulkan oleh orang tua di bawah tanah di rumah itu. Kalau rumah nggak ditempatin misalnya, kan dia jadi ditumbuhin rumput, ditumbuhin
semak gitu ya, nanti rumahnya hancur dan nggak ketahuan lagi. Mengapa misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengirim dua makhluknya yang sangat mulia, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, untuk merenovasi rumah itu, untuk menjaga harta kekayaan itu sampai kepada anak keturunannya? Karena kedua orang tua yang punya rumah itu wa kana abuhuma sholihan, gitu. Orang tuanya soleh, kesolehan mereka itu yang membuat kebaikannya datang kepada kita. Nah, itu mungkin gitu ya, salah satu penjelasan wala zikrullahi akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengingat kepada hamba-hambanya, gitu kan, dengan menyampaikan asar pengaruh dari kebaikan leluhur kita, orang tua, nenek, kakek dan sebagainya sampai kepada kita. Ya tentu saja sama seperti tadi konteksnya, maka kita juga sekarang punya tugas, gitu kan, untuk memupuk, untuk mengkultivasi gitu ya, mengumpulkan, bercocok tanam, menabung kebaikan sehingga bisa sampai kepada anak dan cucu kita. Ya diantaranya bab ini dengan memperbanyak zikir. Kemudian tentang kata mutiara yang kedua yang tadi sudah saya bacakan dan terjemahkan, Syekh Nawawi mengatakan bahwa kita harus memperhatikan kebaikan batin atau hati kita, karena baiknya batin dan hati kita itu akan muncul di dalam zohir, ya, di dalam penampilan, di dalam perkara-perkara kita yang kasat mata. Misalnya ada satu ungkapan, perbaiki sholatmu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka nanti Tuhan akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia, memperbaiki atau melancarkan, menyukseskan semua urusanmu di dunia. Itu benar. Jadi berasal dari kekuatan hati itu, maka akan mengejawantah di dalam kehidupan kita. Karena kata Syekh Nawawi, hati itu laksana raja, dan semua anggota tubuh indera itu adalah rakyat yang patuh kepada raja itu. Kemudian Syekh Nawawi juga memberikan satu ilustrasi yang lain, bahwa hati itu laksana tanah. Jika dia disirami dengan air berupa taqarrub ilallah, berupa ibadah, berupa zikir, baca Al-Quran, disirami dengan pertolongan Allah, maka akan tumbuh ma'rifatullah di dalam hati kita. Ma'rifatullah itu artinya ya hati mengenal Allah. Hati mengenal Allah artinya salah satunya mengenal apa yang dimaui oleh Allah dari diri kita. Jadi kalau misalnya ada godaan, ada dorongan untuk melakukan dosa, kemaksiatan, atau misalnya tindakan yang merugikan atau menzolimi orang lain, maka hati yang kenal Allah itu akan berteriak, akan nuraninya tidak bisa menerima. Nanti kalau hati yang sudah dihiasi atau ditumbuhi oleh ma'rifatullah itu, maka buah yang muncul dari tanaman gitu kan, yang tumbuh di dalam hati itu adalah berupa kebijaksanaan dan kecintaan pada Allah.
Orang yang soleh, kata Syekh Nawawi, zohir dan batinnya, tandanya adalah dia selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat ada kesuksesan ya duniawi, sukses meraih jabatan tertentu, misalnya kadang di media terkait Israel, itu Israel seolah-olah menang perangnya. Orang yang bisa menggunakan akal atau hidup mata hatinya bakal berkata bahwa tidak ada kemenangan pada orang yang menghancurkan rumah sakit, menghancurkan pemukiman, sekolah-sekolah gitu ya. Ya, hukum internasional misalnya menyatakan tenaga medis itu dilindungi, tapi Israel misalnya baru habis mengebom satu pemukiman, ada ambulan datang, ambulannya ikut dia bom gitu kan. Bisa mereka sendiri malah yang mempublikasikan tindakan seperti itu, menyangka itu sebagai kemenangan, padahal itu adalah ya kekalahan karena berasal dari tidak mengenal Tuhan, tidak rindu kepada Tuhan, bahwa kehidupan manusia yang sesungguhnya tidak hanya di dunia ini saja, tapi juga ada akhirat. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, seperti saya singgung di awal tadi, Ibnu Athaillah As-Sakandari yang namanya Tajuddin atau gelarnya gitu ya. Di Indonesia ada banyak gitu kan orang bernama Tajuddin. Salah satu ulamanya adalah As-Sakandari ini. Ada lagi Tajuddin itu ahli fikih, Tajuddin As-Subki. Kalau ini Tajuddin As-Sakandari. Yang berjudul Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Kunci kesuksesan dan pelita bagi jiwa. Itu adalah zikir. Bahasanya adalah zikir. Jadi zikir adalah kunci kesuksesan dan dian penerang bagi jiwa. Buku ini sudah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di materi yang sudah saya bagikan. Judul bahasa Indonesianya itu Selalu Ingat, Selalulah Berzikir karena Tuhan begitu dekat. Nah, di awal buku ini Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa pengertian zikir adalah at-takhallus minal ghaflah wan nisyan bidawami huduril qalbi ma'al haqqi. Artinya membebaskan diri dari kelalaian dan kelupaan dengan cara membuat hati selalu hadir bersama Sang Maha Benar. Bapak Ibu sekalian, bentuk zikir itu ada bermacam-macam. Bisa dengan menyebut nama Allah secara berulang, baik dengan lisan maupun dengan hati, atau menyebut sifat-sifat Allah, membaca Asmaul Husna, mengingat sifat-sifat Allah yang lainnya, atau mengingat dan menyebut hukum-hukum Allah, apa halal, apa haram, apa makruh, apa sunnah, apa mubah yang dikehendaki Allah. Itu sudah merupakan bentuk zikir juga. Kemudian kita berusaha memikirkan, mengetahui dan merenungi dalil-dalil untuk hal-hal tersebut tadi. Allah itu Maha Penyayang, apa alasannya ya? Apa yang kita rasakan sebagai wujud dari kasih sayang Allah ini? Allah itu Maha Adil. Gitu. Ya, kita renungi dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat dan sebagainya. Bagaimana Maha Adilnya Allah? Apa dalilnya? Kan banyak kekurangan di alam dunia, di dalam diri kita. Banyak musibah, bencana, baik dari alam maupun dari kesalahan manusia. Mengapa itu nggak bertentangan dengan Maha Adilnya Allah?
Misalnya kita mikir seperti itu. Lantas kita tahu bahwa misalnya, sebanyak-banyaknya bencana Allah masih lebih banyak anugerah Allah. Sakit gigi, yang sakit cuman segini doang, yang sehatnya masih banyak. Allah adil, gitu kan. Ada bencana, misalnya ada longsor, ya yang longsor cuma segitu doang. Indonesia yang aman masih lebih banyak. Itu misalnya salah satu cara. Atau kita bilang, yang merugikan dan menguntungkan itu kan relatif. Api memang bisa membakar, tapi api juga yang bikin makanan kita matang dimasak, gitu kan. Yang membuat kita hangat pada musim dingin seperti sekarang, membuat ada lampu terang di dalam kegelapan. Jadi yang relatif, gitu kan misalnya. Atau kita bisa menemukan dalil-dalil yang lain, gitu kan, sehingga ada banyaknya musibah dan bencana itu tidak mengganggu pikiran kita, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Memikirkan hal tersebut, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, sudah termasuk zikir juga. Kemudian doa juga ya sudah termasuk zikir. Baca Quran atau membaca biografi, membaca riwayat hidup para nabi, orang-orang soleh, para wali, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apapun. Bahkan misalnya kata Ibnu Athaillah bisa dibaca nanti bukunya ya. Saya sendiri belum punya terjemahannya itu. Termasuk misalnya mengupayakan kedekatan dengan Allah itu dengan perbuatan seperti zikir, membaca syair, membaca lagu. Bahasa Arabnya gina gitu ya. Itu terjemahannya adalah lagu. Itu juga termasuk zikir. Mendengarkan ceramah, mendengarkan story, hikayat, itu semua sudah termasuk zikir. Jadi ya majelis ini tadi kata Pak Uha gitu kan, kita baca bahasa Arabnya harus kita tingkatkan, kita mengerti maknanya. Nah, membacanya saja sudah termasuk zikir. Upaya meningkatkan pengetahuan atau kualitas pemahaman kita itu karena kita tahu juga bahwa nanti surga itu tingkatannya ya banyak gitu kan. Hadir majelis zikir masuk surga, tapi hadir majelis zikir pengajian dengan mengerti gitu kan, menyimak dan memikirkan, mengkaji, mendiskusikannya dan sebagainya, itu insya Allah mengantarkan pada surga yang tingkatnya lebih tinggi. Amin ya robbal alamin. Jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang berzikir itu bentuknya ada banyak. Pembicara, pelajar, guru, mufti, orang yang merenungi keagungan Allah di bumi dan di langit, juga orang yang mengejarkan semua perintah dan meninggalkan larangan Allah. Poin yang kedua dari buku Miftahul Falah wa Misbahul Arwah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang perlu saya ungkapkan juga dalam kesempatan ini, bahwa zikir itu bisa dilakukan dengan lisan, hati, dan anggota tubuh. Bisa dilakukan ketika kita sendirian maupun di hadapan orang lain. Kalau kita mengerjakan semua jenis zikir itu, maka kita menjadi pezikir yang sempurna. Zikir lisan artinya menyebutkan kata-kata yang memuji Allah. Walaupun misalnya hati kita nggak khusyuk, hati kita masih mikirin kerjaan, masih mikirin ada rumah yang atapnya gentengnya bocor sedikit, hujan ada dan sebagainya gitu ya. Jadi baca maulidan tadi hatinya mah di sono gitu. Itu masih disebut sebagai zikir juga yang keutamaannya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari sangat banyak.
Itu, dan utamaannya itu disebutkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Asar. Kemudian zikir lisan itu ada dua macam. Ada yang namanya zikir muqayyad dan zikir mutlak. Zikir muqayyad itu adalah zikir yang dibaca pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya bangun tidur, mau tidur, ya itu muqayyad dan sebagainya. Kemudian zikir mutlak itu bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, tahlil, tahmid, hauqalah, la ilaha illallah, gitu kan. Itu bisa dibaca kapan saja. Itu namanya zikir mutlak. Nah, kata Ibnu Athaillah dalam zikir mutlak ini, kalau dia disertai dengan munajat itu menjadi lebih baik. Disertai dengan munajat itu artinya tadi kita mengingat atau menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya jadi lebih banyak lagi. Misalnya pada saat kita mengingat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya kita tambahkan dengan mengingat hal-hal yang lain. Kalau yang maksur misalnya ada hadis Alhamdulillahilladzi la tanqadi ajaibuh. Allah itu adalah zat yang keajaibannya tidak akan habis, yang gudang atau berangkas kekayaannya tidak akan bisa berkurang. Ya Allah yang maha kaya, yang kekayaanmu gak bakal habis walaupun kamu membagikannya kepada semua orang yang berdoa, dan sebagainya. Gitu. Mengapa dengan munajat seperti itu? Ya kita bisa susun sesuai dengan kondisi kita itu. Kalau kita nggak tahu apa yang maksur, apa yang ada di dalam riwayat. Kita bahkan misalnya mengatakan Allah maha melihat semua perbuatan kita. Allah selalu membersamai, gitu kan. Gitu kan. Kita mau berangkat kerja kan ada doanya, misalnya naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan sebagainya. Allah maha kuasa, Dia yang melindungi, Dia yang maha tahu, yang maha kuat, maha menunjuki. Kalau kita pergi ke tempat yang baru gitu kan, walaupun sudah ada Google Maps dan pelang-pelang penunjuk arah gitu kan, masih tetap kita bilang ya Allah Engkau yang maha memberikan penunjuk jalan kepada saya. Itu menjadi zikir yang lebih baik karena menguatkan kehadiran Allah pada diri kita, mencegah kelalaian, ya, kelupaan dari hati kita, melindungi diri kita dari setan, dan senantiasa menguatkan kehadiran hati kita di dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga sedikit ini dari buku Azkar karya Syekh Nawawi, itu dijelaskan bahwa karena zikir itu ada banyak ya, pada saat kita baca kitab zikir, misalnya beli buku Al-Azkar An-Nawawi, itu ada banyak. Doa mau tidur aja bismika Allahumma ahya wa amut, itu yang paling biasa kita baca ya. Selain itu ada yang lain, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zuhri ilaika robbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Atau ada doa yang lain, Allahumma inni ufawwidu nafsi ilaika, apa saya lupa kelanjutannya itu. Yang terjemahannya itu kayak syair lagu Metallica, ada lagu Metallica itu syair ya, salah satunya kayak terjemahan doa itu. Lord, now I lay my down gitu kan, to you. Itu lagu apa itu kan? Enter Sandman, Mas Ade. Lagu judulnya Enter Sandman. Bagian awalnya itu terjemahan doa mau tidur. Gitu. Itu ada banyak. Nah, kita misalnya nggak menghafal semuanya, kata Syekh Nawawi, kayak kata Imam An-Nawawi,
Minimal kita baca sekali. Kalau kita sudah tahu hadis tentang zikir itu sahih, supaya nanti zikir itu bisa menjadi saksi bagi kita bahwa kita termasuk pembacanya. Gitu. Kalau kita nggak yakin ini berasal dari Nabi karena riwayatnya dhaif misalnya, atau karena kita dengarnya dari ustadz dan ustadz nggak nyebutin itu dari hadis, maka kata Imam Nawawi baca aja, nggak apa-apa. Karena ini mah dalam bab fadhailul a'mal, bukan bab halal dan haram. Kalau bab halal dan haram baru harus benar-benar jelas itu keterangannya berasal dari Nabi. Kemudian yang lainnya bahwa zikir berjamaah itu juga dianjurkan oleh Nabi. Jadi kalau ada yang bertanya majelis marhabanan, majelis tahlilan itu bid'ah atau bukan, jawabannya jelas bukan. Salah satunya misalnya kita bisa berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya, yang dia itu mengutip ke Al-Bukhari, Muslim. Dan yang terakhir misalnya bahwa ibu-ibu itu ada haid gitu ya, bapak-bapak ada junub. Nah pada kondisi junub dan hadas seperti itu boleh nggak zikir? Jawabannya boleh, gitu kan? Kecuali misalnya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang nggak boleh hanya baca Quran saja gitu. Kalau zikirnya subhanallah, alhamdulillah, sholawat itu masih diperbolehkan. Demikian yang saya sampaikan, sudah jam 21:40. Ya, sudah cukup malam. Kalau masih ada tanggapan, feedback, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Pak Nasuha.